Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya sebagai Fadlan Rahman ingin menjelaskan materi Ras Usmani yang berjudul hadaf. Hadaf artinya yaitu menghilangkan. Menghilangkan apa? Menghilangkan salah satu atau beberapa unsur dari konstruksi sintaksis yang lengkap, mulai dari menghilangkan huruf hijaiyah yang ikut membentuk suatu kata, kelompok kata, sampai menghilangkan satu kalimat atau lebih. Bagian kalimat mana yang dihilangkan ini dapat diketahui dengan menggunakan penalaran atau dengan memperhatikan konteks kalimat atau konteks situasi. Konteks situasi yang mengharuskan hadaf, misalnya keadaan kritis seperti keadaan bahaya yang tidak memungkinkan orang menggunakan kalimat-kalimat secara lengkap atau mengucapkan kata-kata yang kurang penting. Kondisi yang menakjubkan atau sebaliknya mengerikan, misalnya keindahan surga yang amat mengagumkan atau azab neraka yang sangat menyeramkan, yang hanya bisa digambarkan dalam imajinasi, tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Hadaf yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut: hadaf mubtada dan lain-lain. Hadaf mubtada memiliki contoh: sumum bukmun umyun la yarji'un, tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Dalam ayat di atas terdapat kata yang berfungsi sebagai subjek, yaitu mubtada, tidak tampak dihilangkan, yaitu pada ayat Hamzah. Siapa lagi yang memiliki sifat buruk seperti itu kalau bukan orang-orang munafik, sehingga mutakalimin biasanya malas untuk menyebut siapa mereka itu. Walau tidak dijelaskan oleh mutakalimin, mutakhotob pun tahu siapa mereka itu jika diucapkan selengkapnya. Pada contoh sumum bukmun umyun, pada contoh ba untuk menimbulkan semangat keingintahuan, pembaca atau pendengar yang baru reda setelah diikutinya nas tersebut semapai dengan selesai, yaitu pada ayat H. 3 situasi kondisi itulah antara alian yang membuat mubtada lebih baik atau perlu dihilangkan. Yang 2, hadzf fa'il. Maka mengapa ketika sampai di kerongkongan padahal ketika itu kamu melihat dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Sekali-kali jangan apabila telah sampai kerongkongan. Memperhatikan konteks makna ayat di atas, tidak sulit bagi pembaca memahami apa yang dikemukakan para mufassirin seperti Al-Tabaraj, bahwa fa'il ketika bulagot ayat Hamzah dan Ba adalah nyawa, an-nafs, auroh, suasana kritis pada saat-saat sakaratul maut. Itulah yang ingin ditonjolkan dalam ayat-ayat tersebut, sehingga subjek atau pelaku yaitu ruh menjadi tidak begitu penting untuk disebutkan. Tanpa disebutkan secara eksplisit pun pembaca tidak akan sulit untuk memahami dan menampilkannya sendiri. Disinilah letak falsafah ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, hadzf maf'ul bih. Hadzf dengan menggunakan penalaran atau konteks berlaku pula dalam hadzf kata yang berfungsi sebagai maf'ul bih atau objek, seperti ayat tersebut yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Lengkapnya kamu akan mengetahui akibat buruk dari perbuatan lalai karena bermegah-megahan seperti yang tercontoh di ayat pertama. Katakanlah Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat, maka jika dia menghendaki pasti dia memberi petunjuk. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.